Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Remaja Kedua, Life Begins at 40. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Ribut Rukun, terbitan BBK Gunung Mulia. Ada orang berkata kehidupan mulai pada umur 40. Apa ucapan itu hanya slogan? Atau adakah artinya yang sungguh-sungguh? Yang pasti ucapan itu adalah judul buku Life Begins at 40 karangan Walter Pitkin. Buku itu terbit pada tahun 1930-an dan pada waktu studi tentang perkembangan jiwa belum banyak dilakukan. Karena itu, buku tersebut membuka mata orang. Hidup tidak berhenti pada usia 40, tetapi justru baru mulai. Buku itu telah merintis perhatian terhadap apa yang biasanya terjadi pada orang usia setengah baya, yaitu golongan usia sekitar 40 sampai 50 tahun. Ibarat perjalanan naik gunung, biasanya orang dalam usia ini berada di atas puncak perjalanannya, baik secara badan maupun rohani. Puncak prestasi dan karir biasanya terjadi dalam kurun waktu usia ini. Rumah tangganya mantap karena masa penyesuaian pernikahan sudah berjalan antara 15 sampai 25 tahun. Anaknya sudah mulai berdikari. Dalam hal keuangan, golongan usia setengah baya mencapai puncak kemantapan dibandingkan dengan masa pemuda. Keadaan yang mantap ini menjadikan orang setengah baya mulai berpikir lebih luas dan sekadar mengejar kedudukan dan mencari uang. Ia mulai berpikir tentang apa arti hidup bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ia mulai merenungkan tentang apa sebetulnya tujuan hidup. Ada orang dalam golongan usia ini mulai mengubah cara menghitung usia. Semula ia menghitung usianya dengan angka berapa tahun ia telah hidup. Sekarang dengan angka berapa tahun lagi ia akan hidup. Lalu ia bertanya, apa yang akan saya perbuat dengan sisa hidup ini? Namun di lain pihak pada golongan usia ini pun mulai terjadi beberapa kemunduran fisik. Ukuran pinggang mulai bertambah. Ia mulai menjadi langganan ahli kacamata. Otot-otot mulai mengendor. Apabila ia bermain tenis hari Minggu, pegalnya belum hilang sampai hari Rabu. Ia mulai minta diperiksa tekanan darah tinggi. Dan di pesta makan, ia berbincang-bincang tentang kolesterol. Lalu, mengapa golongan usia ini disebut remaja kedua? Dan apa sebabnya pada golongan usia ini bisa terjadi krisis? Memang benar golongan usia ini tengah menghadapi krisis. Seperti seorang remaja, orang setengah baya merasa gelisah tentang identitasnya. Hanya saja penyebab kegelisahannya sekarang berbeda. Apa saya sudah tua? Mana semir rambut? Bagaimana kedudukanku kalau datang seorang rekan yang lebih muda tapi jauh lebih pandai? Krisis usia setengah baya terjadi bila seorang memandang usia lanjut secara pesimis, takut menjadi tua lalu menutup-nutupi ketuaannya dengan cara berpura-pura muda. Walaupun ia berusia 50 tahun, namun ia berdandan, bergaya,
dan berperilaku bagaikan pemuda yang berusia 20 tahun. Ia seakan-akan ingin meyakinkan dirinya bahwa ia lebih muda dari kenyataannya yang sesungguhnya. Sebenarnya, baik pandangan yang pesimis maupun yang optimis terhadap usia lanjut kurang menolong. Yang lebih menolong adalah sikap realistis. Kitab Perjanjian Lama melihat usia lanjut dengan realistis, yaitu tidak menyangkal segi kekurangannya, tetapi bersamaan dengan itu mengakui bahwa usia lanjut adalah berkat yang besar dari Tuhan. Sebab orang yang berbudaya Yahudi yang memang menghargai usia lanjut, para pengarang Perjanjian Lama dengan bangga mencantumkan nama orang-orang yang berusia lanjut. Abraham 175 tahun, Yakub 147 tahun, dan Musa 120 tahun. Untuk kata tua, para pengarang Perjanjian Lama menggunakan 3 kata Ibrani yang berbeda. Zagan atau janggut di dagu, zogen atau usia lanjut, dan zagen, dia yang berjanggut. Dari ketiga kata itu, kata zagenlah yang sering digunakan dan mengandung berbagai arti. Seorang tua di 1 Samuel pasal 28 ayat 14 suntuk umur. Kejadian 25 pasal 8 dan ayah di Kejadian pasal 44 ayat 22. Sagen juga digunakan untuk pengertian sesepuh atau penatua, yaitu orang yang memberi pertimbangan yang bijak. Dalam Perjanjian Baru kita membaca tentang Timotius yang diingatkan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa dan perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Mencapai umur yang panjang dianggap para pengarang Alkitab sebagai karunia yang istimewa dari Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah dan didapat pada jalan kebenaran. Amsal 16 ayat 31. Hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Walaupun para pengarang Alkitab memandang usia panjang sebagai berkat, namun mereka tidak menutup mata terhadap penderitaan-penderitaan yang diakibatkannya. Penglihatan berkurang, indera menjadi lemah, kaki menjadi sakit. Mazmur 90 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Memang menjadi tua ada suka dan dukanya, tetapi kembali kepada persoalan takut menjadi tua. Sebenarnya, mengapa kita harus takut menjadi tua? Mana yang lebih baik, dikaruniai umur panjang sehingga menjadi tua, ataukah tidak menjadi tua karena berumur pendek? Kenyataan bahwa kita menjadi lebih tua tidak perlu kita takuti atau kita tutup-tutupi. Lebih baik kita mengimbanginya dengan ciri-ciri yang baik dari keadaan menjadi tua, yaitu lebih bijak, lebih sabar, lebih tenang, lebih bersikap kebapaan atau keibuan, lebih suka memberi, dan lebih mengarahkan hidup pada kesejahteraan kalangan yang luas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, umur ada di tangan-Mu, namun kualitas hidup ada di tangan kami. Biarlah kami bisa memelihara kehidupan yang Tuhan berikan. Amin. Yesus sayang padaku,
Alkitab mengajarku, walau ku kecil